Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi hamba yang lebih baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Anda di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diluaskan rizkinya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Dukungan sahabat adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sahabat beriman, dalam kehidupan ini, setiap manusia telah ditetapkan rizkinya oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang diberi rizki melimpah, ada yang cukup, dan ada pula yang terbatas. Semuanya adalah bentuk ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana keimanan kita terhadap ketetapannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Ar-Ra'd 26. Namun sayangnya, banyak di antara sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan tanpa disadari oleh banyak orang dalam bersedekah adalah niat yang tidak tulus karena Allah, melainkan karena ingin dipuji, dilihat, atau dianggap dermawan oleh manusia. Padahal, sebagus apapun amal seseorang, jika niatnya bukan karena Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Niat adalah pondasi utama dalam setiap ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan, termasuk sedekah, nilainya bergantung pada niat di dalam hati. Jika niatnya karena Allah, maka sekecil apapun pemberiannya akan bernilai besar di sisinya. Namun sebaliknya, jika niatnya karena ingin dipuji, maka sebesar apapun harta yang dikeluarkan tidak akan bernilai apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seseorang yang kelak akan diadili di hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta akan dipanggil. Allah memperlihatkan kepadanya semua nikmat yang telah ia terima. Orang itu pun mengakui semuanya. Lalu Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau bersedekah agar dikatakan sebagai orang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan manusia. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sahabat beriman, begitu berat ancaman bagi orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesalahan kedua yang sering terjadi dalam bersedekah adalah menunda-nunda untuk bersedekah. Ini adalah salah satu bentuk kelalaian yang sering tidak disadari. Banyak di antara kita yang berpikir, nanti saja bersedekah kalau sudah mapan, atau tunggu rezeki lebih dulu baru bisa memberi. Padahal, kita tidak tahu sampai kapan Allah memberi kesempatan hidup kepada kita. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Menunda kebaikan sama saja dengan menolak rahmat Allah yang sedang menanti kita. Betapa sering manusia menunda amal karena merasa waktunya masih panjang, padahal maut bisa datang kapan saja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Anta saddaka wa anta sahihun syahihun, ta'mulul ghina wa takhshal faqra, wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza, wa qad kana li fulan." Bersedekahlah kamu saat engkau masih sehat dan dalam keadaan tamak, masih berharap kaya dan takut miskin. Jangan menunda hingga roh sampai di kerongkongan, lalu engkau berkata, "Untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian," padahal harta itu sudah menjadi milik ahli warismu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk bersedekah adalah saat kita masih sehat dan mampu, bukan ketika sudah di ujung ajal. Karena sedekah yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan di masa sehat jauh lebih berharga daripada sedekah yang diberikan dengan rasa penyesalan di akhir hidup. Sahabat beriman, sadarkah kita bahwa setiap rezeki yang kita miliki sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita? Di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pentingnya niat yang ikhlas dan tidak menunda-nunda dalam bersedekah, kini ada dua hal lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu tentang siapa yang paling utama menerima sedekah kita, serta bagaimana menjaga hati agar tidak menghitung-hitung atau mengungkit pemberian yang telah kita keluarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Ayat ini menunjukkan bahwa prioritas utama dalam bersedekah adalah kepada orang tua dan kerabat terdekat. Namun seringkali kita justru lebih mudah bersedekah kepada orang jauh, sementara orang tua sendiri kadang masih menanggung beban kehidupan tanpa bantuan dari anaknya. Sedekah kepada orang tua bukan hanya bernilai pahala sedekah, tetapi juga pahala silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim." Maka dari itu sahabat beriman, jika kita ingin bersedekah, lihatlah terlebih dahulu siapa di sekitar kita yang lebih membutuhkan. Bisa jadi orang tua, saudara kandung, atau tetangga yang sedang kesulitan. Karena di sanalah nilai keberkahan sedekah akan semakin besar. Selain itu, satu hal yang juga perlu kita jaga adalah tidak bersikap perhitungan dalam bersedekah. Banyak orang yang ketika hendak bersedekah masih menghitung-hitung berapa yang layak diberikan agar tidak terlalu banyak. Padahal